Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menerangkan tentang biografi Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan saya juga sebagai moderator. Yang kedua, pemateri pertama yaitu Bunda Marhama, dan pemateri kedua yaitu Bunda Uswatun Hasanah. Kepada pemateri, dipersilahkan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marhama. Materi pertama di sini saya akan membahas tentang biografi Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Jailani adalah syekh pertama dalam tarekat Qadiriyah. Beliau adalah Syekh Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Kehidupan keluarga Al-Jailani tergolong miskin. Masa kecilnya dijalani dengan bekerja keras di bidang pertanian. Sebidang tanah yang mereka miliki di Jailan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian penduduk Jailan memiliki ternak sapi dan lainnya. Mayoritas penduduk Jailan menganut mazhab Hambali. Sampai usia senja, kesederhanaannya selalu dipertahankan. Pembersihan jiwa itu juga dengan cara menghindarkan diri secara total dari segala hal yang meragukan, bahkan juga mengurangi makan dan minum yang halal. Berkat usahanya yang sangat keras itu, kemudian beliau mendapatkan penjagaan dari Allah. Pernah dalam suatu perjalanan ketika beliau tidak makan dan minum selama beberapa hari, tiba-tiba datanglah seorang menyerahkan sekantong uang dirham. Meski uang itu cukup untuk bekal perjalanan selama beberapa hari, beliau hanya mengambil sedikit untuk membeli beberapa roti sebagai pengganjal perut. Kesibukannya dalam upaya ruhaniyah membuat beliau asik dan hampir lupa akan kewajibannya untuk berumah tangga sampai dengan tahun 521 Hijriyah, yakni pada usianya yang ke-51 tahun beliau tidak pernah berpikir tentang perkawinannya. Bahkan beliau menganggap sebagai penghambat dalam upaya ruhaniyahnya. Sungguh pun demikian, ia tak sampai meninggalkan sunnah Rasul pada usia yang saleh-saleha. Dan keempat istri itu ia mempunyai 49 anak, 20 putra dan selebihnya putri. Di antara 49 dari putranya itu adalah 4 yang termasyhur. Syekh Abdul Wahab, putra tertua, adalah seorang alim besar, penerus dan pengelola madrasah almarhum ayahnya. Beliau juga seorang pemimpin sebuah kantor negara terkenal. Syekh Isa, seorang guru hadis dan hakim besar. Beliau dikenal juga sebagai penyair. Syekh Abdul Razak, seorang aim dan ahli hadis. Syekh Musa yang hijrah ke Damaskus hingga akhir hayatnya. Riwayat pendidikan. Kehidupan sesama belajar Al-Jailani tidak diketahui secara persisnya bagaimana, namun tidak diketahui melalui potong-potongan riwayat tentangnya. Tentangnya beliau banyak menghabiskan waktu
mengasingkan diri di gunung atau di tepian sungai. Di tepian sungai berjalan tanpa alas kaki, tidur di gubuk yang hampir roboh sehingga Al-Jailani mudah digelari Al-Majnun atau gila. Sebuah riwayat menceritakan bagaimana beliau dipanggil orang gila. Al-Jailani pernah berkata, "Aku pergi ke gunung lalu berteriak dan menutup wajahku. Orang-orang Ambar mendengarku, mereka takut lalu datang dan mengetahuiku. Mereka berkata, 'Abdul Qadir gila, kau telah membuat kami ketakutan.' Lalu aku menjawab, 'Beban yang banyak aku akan segera diberikan kepadaku. Seandainya diberikan kepada gunung pasti akan hancur.'" Sebagian penulis biografi menyatakan krisis mayoritas yang terjadi di Baghdad kala itu telah mengguncang Al-Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofina Sana akan meneruskan dari pemateri sebelumnya. B. Kitab Tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Penemuan karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani oleh cucu ke-25-nya sendiri, ini yakni Syekh Dr. Muhammad Fadil, membuat dunia akademik dan pengamal terdekat berkagum-kagum. Tidak ada yang menyangka sebelumnya bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menulis kitab tafsir Al-Quran 30 juz yang mengulas ayat-ayat Al-Quran seolah-olah mempelajari samudera tasawuf dari ayat ke ayat. Muhammad Fadil Al-Jailani selaku editor setelah berkeliling ke berbagai perpustakaan terkenal di dunia untuk melacak keberadaan manuskrip tafsir tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam muqaddimah bahwa Fadil Al-Jailani telah melakukan ekspedisi pencarian di 50 perpustakaan resmi dan perpustakaan pribadi di 20 negara. Dalam katalog perpustakaan, Fadil mencari dokumen yang berkaitan dengan Al-Jailani. Hal yang mengembirakan disebutkan di dalam gelar-gelar sang filosof Islam dan Syekh al-Islam wa al-Muslimin. Kedua gelar inilah yang tidak ditemukan Fadil di 3 benua, kecuali hanya di Vatikan. Keterangan di perpustakaan Vatikan menyebutkan pula bahwa Al-Jailani menguasai 13 cabang ilmu, termasuk sana pula Fadil menemukan naskah Al-Jailani. Penerbit membagi kitab ini menjadi 6 jilid yang cukup tebal masing-masing. Di jilid terdiri dari jilid pertama dimulai dari Al-Fatihah hingga Al-Maidah. Jilid kedua berawal dari surat Al-An'am sampai surat Al-Ibrahim. Jilid ketiga memuat surat Al-Hijr hingga An-Nur. Selanjutnya yang bisa menggambarkan pada pola penafsiran kitab ini adalah Al-Jailani menyusun surat dan ayat-ayat Al-Quran secara berturut-turut dengan menghubungkan satu dengan yang lain. Di setiap surat ia membuat muqaddimah yang disebut dengan pendahuluan surat, lalu menutupnya dengan bagian penutup yang disebut dengan istilah penutup surat. Terkadang Al-Jailani pun mengisi bagian penutup ini dengan doa untuk seluruh umat Islam dan orang-orang yang hadir dalam majelis di saat dulu ia menyampaikan tafsir ini. Misalnya saat menguraikan penutup surat Al-Fatihah, Al-Jailani memanjatkan doa yang berbunyi, "Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan nafsu serta